beberapa hal penting saat patungan kurban nih. Hukum kurban online nih. Bolehkah berkurban dengan sistem arisan? Boleh nggak ya seorang non-muslim? Kan kita nggak tahu nih pada saat nyebar nih. Bisa jadi yang menerima itu non-muslim. Nah, itu bagaimana nih pandangan Ustaz nih? Oke, baik. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Masya Allah, ini gak kerasa sudah menjelang Idul Adha nih Ustaz. Ini saya akan membahas ini Pak. Beberapa ada pertanyaan yang cukup umum yang banyak ditanyakan di beberapa majelis gitu ya, terkait masalah Idul Adha. Ini diantaranya nih, yang pertama ada jenis-jenis hewan kurban menurut ketentuan Islam. Ini apa aja mungkin ya yang boleh dikurbankan. Terus beberapa hal penting saat patungan kurban nih, ya kira-kira kaidahnya seperti apa? Kan untuk sapi kan bisa untuk 7 orang ya, tentunya seperti itu. Nanti lebih jauhnya kita akan bedah juga. Terus hukum kurban online nih, kan ini kan zaman digitalisasi ya. Kurban online itu gimana gambarnya? Jadi ada patungan secara online. Mungkin komunikasinya itu yang pertama. Yang kedua fisik secara visual. Si hewan kurbannya itu memang hanya berupa video, dan di sebelahnya pun di video gitu ya, dari bisa juga video call. Itu nanti kita akan bedakan. Ini fenomena yang sekarang sudah mulai muncul. Terus bolehkah berkurban dengan sistem arisan? Ataupun misalkan lagi nggak punya uang cash tapi kita ada kartu kredit nih, nanti nyambung nih. Oke, siap. Gitu ya. Terus ini bagi orang yang berkurban, boleh nggak sih makan daging kurbannya? Nah, terus ada juga nih hukum berkurban untuk orang yang sudah meninggal. Jadi kita mengatasnamakan, betul, seperti haji mungkin ya, dan seperti itu. Dan terakhir mungkin boleh nggak ya seorang non muslim? Kan kita nggak tahu nih pada saat nyebar nih, bisa jadi yang menerima itu non muslim. Nah, itu bagaimana nih pandangan Ustaz ini? Baik. Baik, kita akan mulai dari mana dulu ini Kang Abdul nih? Kayaknya dari jenis hewan kurban ya Pak. Oke, baik teman-teman sekalian yang dirahmati Allah. Secara umum, hewan yang boleh dikurbankan dalam rangka kekhususan ibadah kurban Idul Adha itu disebut sebagai bahimatul an'am namanya. Bahimatul an'am itu hewan-hewan yang berkaki 4 dan halal untuk dikonsumsi. Tapi para ulama kemudian mengerucutkannya pada 3 hal. Onta, sapi, dan kambing. Tapi onta, sapi, dan kambing ini maksudnya adalah turunan dari 3 binatang ini. Maksudnya mungkin kambing itu juga banyak macamnya. Ada kambing domba, ada etawa, ada kibas, dan lain-lain gitu ya. Tapi yang jelas dia masuk dalam kategori kambing. Kemudian sapi juga yang seperti itu. Artinya sapi boleh, kerbau boleh. Kemudian yang paling sering di Arab itu ya onta gitu. Onta pun nanti juga akan bermacam-macam, ada yang punuknya 1, ada yang punuknya 2. Tapi yang jelas semua jenis onta, semua jenis sapi, atau semua varian kambing itu semuanya boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Hanya memang dalam satu kesempatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan bahwa sekalipun 3 hewan kurban ini atau hewan binatang ternak ini boleh untuk kurban, namun ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya berkaitan dengan aib atau tentang cacat gitu. Karena nanti kalau ada cacat yang disepakati oleh para ulama setidaknya ada 4 macam. Kalau ini ada pada hewan kurban kita, berarti kurban kita dianggap nggak sah gitu. Tapi selain ini memang mukhtalaf lah, diperdebatkan para ulama tentang kebolehan dan keabsahannya. Ini 4 cacat ini sebagaimana ini saya bacakan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Barra bin Azib. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, arba'un la tajuzu fil adhahi. Ini ada 4 kriteria hewan kurban yang tidak boleh ada pada hewan yang akan kita sembelih. 4 kriteria ini apa? Al-awra al-bayyinu auruha. Jadi hewan kurban yang sudah sangat jelas julingnya, entah itu hilang matanya separuh, entah dua-duanya apalagi gitu ya, itu sangat jelas gitu. Wal maridatu al bayyinu maraduha, kemudian hewan yang sakit yang sudah jelas sakitnya,
Kalau beberapa waktu yang lalu kan ada sakit yang menyerang sapi itu ya. Oh iya. Itu kalau menurut medis kehewanan itu nggak baik untuk dikonsumsi. Maka yang seperti itu tidak boleh dijadikan hewan kurban. Gitu. Kemudian apa? Wal arja al bayyin wa dhal'uha. Hewan yang kakinya patah atau pincang yang sangat ketara pincangnya. Ini kenapa pincang dijadikan sebagai salah satu alasan, karena biasanya hewan pincang itu kalau makan dia telat atau terlambat dari teman-teman sekumpulannya. Nah itu nanti pengaruhnya pada kualitas daging. Gitu. Makanya dilarang. Yang terakhir wal kasiratul lati la tunqi. Ini hewan yang sangat-sangat kurus sampai-sampai tidak ada lagi dagingnya atau mungkin otaknya itu sampai ngeblank itu. Kan ada yang hewan terlalu kurus itu sehingga dia sendiri berjalan aja oleng gitu. Nah itu yang seperti itu tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban gitu. Dari 3 yang kita kriteria tadi. Artinya kalau selain kambing, selain sapi, selain onta, itu nggak boleh dijadikan sebagai hewan kurban khusus pada momentum Idul Adha. Tapi boleh nggak kalau disembelih? Ya boleh-boleh aja. Cuman untuk mendapatkan nilai pahala kurban di momentum khusus Idul Adha itu nggak dapat. Dari 3 golongan itu ya, kategori itu, yang lebih afdal mana sih? Kan kalau yang saya tahu ya, namanya Nabi Ibrahim ya, perjalanan Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail tuh, pada saat diganti oleh Allah gitu ya, domba bukan unta, bukan sapi. Kan apa ada nggak sih keutamaan gitu kan? Jadi gini, kalau kita bicara tentang keutamaan itu ada dua kriteria kalau saya menyebutnya. Satu berbicara kriteria keutamaan dari sisi pahala. Yang kedua kriteria dari sisi efisiensi daging hewan yang kita sembelih. Kalau dari sisi pahala memang sebagian besar ulama menyebutkan yang bagus itu ya hewan domba atau kambing. Alasannya bukan karena hewannya sebenarnya, cuman karena hewan itu mandiri, berdiri sendiri. Artinya kan satu kambing kan 1 orang. Oh iya. Jadi pahala itu yang akan dibawa oleh orang yang bersembelih berkurban nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala murni milik dia sendiri gitu. Tapi kalau yang onta dan sapi kebanyakan itu satu hewan 7 orang. Walaupun itu dari sisi keabsahan tetap dianggap sah. Memang itu dibolehkan. Kambing 1 orang, sapi 7 orang, kemudian onta 7 orang gitu. Tapi kalau bicara tentang bagusnya dari sisi kebanyakan daging, biasanya yang bagus ya pakai sapi dibandingkan kambing. Banyaknya daging itu yang kita hasilkan. Mamanya orang sama-sama mengeluarkan dana 2.500.000 sampai 3 juta untuk 1 kambing, dan ini mengeluarkan 3 juta juga untuk 1 iuran kurban 7 orang untuk 1 sapi. Itu biasanya hasil dagingnya lebih banyakkan sapi dibandingkan kambing biasanya gitu, dengan harga yang relatif sama gitu. Jauh ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan perluasan manfaat yang dihasilkan dari daging tadi itu ya paling banyak ya memang sapi atau onta. Tapi ala kulihal dua-duanya 3-tiganya boleh semua dipakai untuk hewan kurban. Nah tadi nyambung nih Pak, terkait yang patungan ini. Sah nggak misalkan nih, ini ada 7 orang ya. 1 orang itu mampu misalkan 500.000, yang lain misal lah kita berbicara mungkin sapi harga seberapa ya pasarannya ya? Sapi itu sekitar 20 juta dapat lah yang sedang 20 juta mungkin ya, 20 juta. Nah, yang 1 orang ini misalkan cuma bisa 1 juta misalkan. Yang lainnya itu di atas 1 juta. Nah, ini secara kaidah apakah sah atau gimana nih? Itu tidak ada patokan. Kita tidak menggunakan patokan harga sebenarnya. Tapi menggunakan patokan 1 hewan kurban dipakai untuk 7 orang. 7 orang. Kalau seandainya 7 orang ini yang patungan hanya 6 orang saja, kemudian saya nggak ikut patungan tapi dibilang dah salah satunya namanya Ustadz Hilmi misalkan gitu, ya apa juga boleh silahkan. Apalagi dia masih mau patungan 500.000 atau 1 juta misalkan. Yang rata-rata iurannya 3 juta kan. Nah saya baru bisa bayar 500.000, tapi itu bukan utang misalkan, tapi memang orang mempersilahkan saya masuk ke dalam situ sekalipun saya tidak iuran pun, tapi di atas nama kan itu ada hak saya di situ. Nggak apa-apa juga silahkan. Sah-sah aja nggak apa-apa.
Itu. Iya, pahalanya Masya Allah sama ya. Iya sama. Karena kita nggak bicara nominal tentu saja kan. Atau yang kedua, kalau ada orang yang mampu 1 orang 1 sapi, boleh enggak itu? Oh, ya sama kan juga ya. Gitu. 1 orang saja. Satu orang, ya. Misalkan Kang Abdul nih lagi panen rezeki banyak gitu ya. Kemudian saya pengen sapi lah sendirian gitu. Boleh enggak? Ya sangat boleh. Karena ibadah kurban itu yang dilihat adalah batas minimalnya, tidak bicara batas maksimal. Jadi kalau bicara minimal berarti 1 kambing itu maksimalnya 1 orang, atau dibalik 1 orang itu minimalnya 1 kambing. 7 orang minimalnya 1 sapi, 7 orang minimalnya 1 onta itu minimal. Tapi lebih dari itu tidak ada batasan gitu. Misalkan ini kita 1 keluarga 5 orang, bapaknya, ibunya 2, anaknya 3 gitu kan, 5 orang nih. Masing-masing dibeliin sapi sendiri, nggak apa-apa juga, silahkan gitu. Itu bagus karena ibadah kurban itu memang ibadah kepada Allah, namun di sisi lain ada nilai sosial. Lah nilai sosial itu nggak ada batas gitu. Iya. Tidak seperti waris ya yang rinci gitu. Oh iya, beda lagi urusannya. Karena bicara tentang ibadah yang ada nilai sosialnya, itu siapapun boleh melakukan sebanyak-banyaknya. Makanya nanti gini Kang, ada 1 ayat yang sangat fenomenal yang sering kita dengar itu ya, bunyinya fasholli li rabbika wanhar. Sholat dan berkurban. Sholatlah kamu dan berkurban. Ternyata di dalam Al-Quran itu ada beberapa ayat. Ada sebagian ulama yang menghitung kurang lebih ada 30-an ayat. Itu yang menggabungkan antara kalimat sholat dengan ibadah sosial. Contohnya tadi fasholli li rabbika wanhar. Ada lagi wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ada lagi alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun, dan seterusnya. Itu ayat-ayat yang menggabungkan antara kalimat sholat dengan ibadah sosial gitu. Artinya tidak bisa orang disebut orang yang hebat, baik, hanya mengurusi urusan sholatnya saja, sedangkan dia mampu berkorban tapi nggak korban gitu. Itu artinya ini sangat diwanti-wanti oleh Nabi. Makanya kalau orang kaya dia mampu melakukan kurban kok nggak kurban, maka ya jangan mendekati masjid kami gitu sampai seperti itu. Kalau mampu. Ya. Tapi lagi-lagi ini bukan wajib ya Kang ya, bukan wajib ini. Ini sunnah dan anjuran bagi yang mampu. Ini berkaitan ini saya mau masuk yang lebih ini nih kontroversial ya kayaknya nih. Gimana ini? Misal gini tadi kan dikatakan anjuran bagi yang mampu nih kan. Nah, misal ada salah seorang yang memang dari secara zahir ya berkecukupan, tapi pada saat itu, pada saat momen menjelang Idul Adha memang tidak memiliki uang. Nah, ada beberapa opsi. Yang pertama mungkin orang tuh menempuh dengan jalur itu tadi karena ada kartu kredit misal. Boleh nggak sih berkurban melalui kartu kredit itu? Mungkin nanti akan panjang lebar ya tadi ya. Terus yang kedua, boleh nggak dengan sistem arisan? Karena kan dikhawatirkan pada saat masuk menjelang momen Idul Adha tidak ada uang untuk membeli hewan kurban. Yang ketiga, bolehkah dengan cara menghutang? Nah, ini gimana tuh kaidahnya nih? Oke, gini teman-teman sekalian, saya jawab dulu untuk yang arisan tadi ya. Secara umum, kaidah arisan itu masuk ke dalam keumuman utang piutang. Saya sama Kang Abdul ini kan mau beli hewan kurban masing-masing nggak kuat nih. Kemudian kita patungan, harga kambingnya 2 juta 3 juta misalkan. Kemudian Kang Abdul 1.500.000, saya 1.500.000, ketemulah 3 juta. Kemudian ketika diundi yang keluar nama saya duluan gitu. Oh berarti yang berkorban saya duluan. Artinya saya mengambil uang 3 juta tadi itu 1.500.000-nya milik saya pribadi, 1.500.000-nya milik Kang Abdul. Itu namanya utang gitu. Nah, tapi secara umum pembahasan kita bahwa boleh nggak sih kita ini berkorban dengan cara berhutang? Secara umum teman-teman sekalian, urusan utang piutang itu bukan perkara yang diharamkan. Artinya orang berhutang untuk sesuatu kebutuhan itu hukumnya boleh dalam Islam. Hanya yang menjadi masalah ketika dia berhutang itu punya bayangan untuk membayar apa enggak gitu. Ini nih. Gitu. Kan orang hutang itu kan ada yang kebutuhannya memang mendesak banget. Betul. Ada yang hutang itu dengan rencana. Rencana itu kan berarti mampu membayar. Nah kalau hutang mendesak itu kan biasanya utang perkara-perkara yang sangat
urgent, harus dilakukan pada saat itu. Kalau enggak dia bisa celaka atau bisa membahayakan dirinya. Hutang dia mau nggak mau gitu. Ini biasanya tanpa rencana yang seperti ini gitu. Tapi kalau hutang yang terencana itu sesuatu yang tidak diwajibkan tapi dia upayakan, pas kebetulan tanggal itu tidak punya, dia tetap ingin melakukan hal yang dianjurkan tadi, termasuk urusan kurban gitu. Mamanya nih, sekarang ini saya pengen kurban, jatuhnya tanggal 9 Zulhijjah misalkan, besok kan udah lebaran nih, saya pengen banget kurban, tapi kebetulan ngeliat tabungan nggak ada sama sekali yang cukup untuk beli hewan kurban. Akhirnya saya pertimbangkan, saya punya bayangan nih sekitar akhir bulan ini saya bakal punya duit karena saya pegawai misalkan gitu, udah pasti itu uangnya gitu. Nah berarti pada saat itu saya dianjurkan untuk berkurban walaupun dengan cara hutang gitu. Tapi kalau yang nggak punya bayangan sama sekali gimana bayarnya, jangan. Lillahi ta'ala deh pokoknya. Payah kalau kayak gitu. Karena lagi-lagi kita akan menggabungkan dua hal ini, mempertemukan satunya urusan wajib, satunya urusan sunnah. Kurban itu sunnah, bayar hutang itu wajib. Artinya kalau hutang punya bayangan untuk bisa membayar, silahkan berhutang untuk urusan kurban. Tapi kalau berhutang hari ini masih bayangin kapan saya bayar hutangnya, waduh, jangan. Nanti yang seperti ini justru kita Zolim, ya? Menghindari perkara wajib yaitu bayar hutang, tapi kita mengejar perkara sunnah yaitu berkurban. Gitu kira-kira. Masya Allah ya. Betul sekali, kadang hal itu yang membuat mungkin dari sebagian orang mengira ingin mengejar keutamaannya tapi melupakan kewajibannya. Ya, itu yang dasarnya berarti. Jangan kebalak-belek gitu ya. Nah, ini juga masukin nih, berarti mungkin kalau yang tadi tentang kartu kredit mah kayaknya lebih panjang pembahasannya tadi ya. Untuk kartu kredit sendiri nanti pembahasannya panjang. Tapi yang jelas tadi kan kartu kredit itu masuk ke dalam bab utang piutang. Nanti kalau urusan kartunya sendiri memang menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat ulama ya. Betul. Nah ini juga nih, sekarang itu bukan hanya sekarang sih, mungkin dari 10 tahun terakhir ya, fenomena digitalisasi kan makin menguat ya tadi ya. Nah ini juga berkenaan dengan program kurban, program kurban bersama lah. Ini konsepnya itu adalah kurban online. Jadi dari mulai transaksi terus pada saat memilih hewan kurban itu nggak datang langsung gitu saja, dan pada saat pelaksanaan kurban, pada saat disembelih hewan kurbannya itu baik aja gitu, atau hanya sekedar laporan aja misalkan ini sudah disembelih gitu. Nah ini gimana hukumnya? Sebenarnya kalau bicara tentang online itu kan hanya pada taraf transaksinya aja. Tapi yang jelas ketika orang itu tidak bisa menghadiri hewan kurbannya, paling tidak itu ta'yinul adhohinya itu jelas menentukan mana hewan kurban saya nih gitu. Atau kalau itu sapi, mana nih hewan kurban sapi saya yang saya patungan di dalamnya gitu. Itu dijelaskan biar nanti bahwa hewan kurban kita memang ada dan kita sudah melaksanakan proses sembelihan gitu. Sekalipun bukan kita yang menyembelih. Walaupun memang kalau dalam tataran hukumnya memang yang bagus keafdolannya itu ya orang yang punya kurban dia yang menyembelih. Gitu, itu yang bagus seperti itu. Tapi kan tidak semua orang mampu menyembelih, termasuk saya sendiri kalau punya jangankan kambing, ayam aja saya takut. Pernah gagal masalahnya gitu. Dan ini lagi-lagi bicara tentang adab kita kepada binatang yang kata Nabi wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau kamu menyembelih, perbaiki cara menyembelih. Kalau kamu nggak berani nggak usah dipaksa-paksain, nanti malah kasihan hewan. Jangan. Iya. Saya pernah itu kan menyembelih ayam, mungkin agak grogi, ragu-ragu gitu. Saya paksakan, ayamnya nggak mati. Kepotong, akhirnya disembelih 2 kali gara-gara itu. Hidup lagi dia, bukan langsung terjatuh, enggak, dia hidup lagi. Tapi ini sudah berdarah-darah kan, akhirnya kasihan. Potong 2. Nah seperti itu sebenarnya kalau model orang seperti saya lebih baik jangan coba-coba untuk membeli gitu. Karena itu termasuk dolim kepada hewan. Iya. Kurban ya. Masya Allah. Nah ini juga kan tadi berarti memang nggak ada keharusan ya harus misalkan mendatangi tempat sembelihnya gitu ya. Tidak mesti ya. Tapi yang jelas harus dipastikan mana hewan kurbannya gitu. Walaupun mungkin hanya video call atau via
via gambar aja dipoto kemudian dikirimkan ini nomor sekian hewannya untuk disembelih gitu. Apa juga. Iya. Nah ini juga terkait yang tadi pada saat penyembelihan nih, kan ada orang juga terbagi dari menjadi beberapa pendapat. Ada yang mengatakan kalau misalkan kita kurban itu nggak boleh, haram loh mengambil secuil apapun dari dagingnya. Ada yang bilang enggak, silakan ambil, mana yang disuka ambil sebagian. Katanya gitu. Ini yang mana nih yang benar nih? Oke, kalau untuk masalah pembagian daging kurban atau hasil kurban itu sebagian besar ulama membaginya pada tiga pembagian. Sepertiga pertama untuk pemilik kurban, sepertiga kedua untuk disodakohkan, sepertiga ketiga untuk dihadiahkan. Artinya sepertiga pertama ini untuk mudhohinya, untuk orang yang berkurbannya dan keluarganya. Mau dia makan hari itu habis ya silahkan, mau diinapkan sampai beberapa hari juga silahkan, bahkan sampai lepas hari tasyrik juga silahkan, nggak ada masalah gitu. Karena memang tidak ada batasan berapa lama kita harus mengkonsumsi, menghabiskan hewan kurban itu, nggak ada batasannya. Yang penting pengorbanannya, penyembelihannya tanggal 10, 11, 12, 13 aja. Selain itu nggak boleh gitu. Itu pertama. Kemudian kelompok yang kedua atau pembagian yang kedua diperuntukkan bagi orang miskin. Makanya nanti kategori yang kedua ini adalah sodakoh, infak gitu. Kemudian yang ketiga hadiah. Nah, kalau hadiah ini sifatnya umum, bahkan sesama kolega orang-orang kaya boleh juga memberikan, tapi namanya bukan sodakoh karena sodakoh kan untuk orang miskin gitu. Tapi ini kita berikan kepada kolega kita, teman kerja kita yang sama-sama punya duit misalkan, silahkan aja. Atau lebih umumnya lagi namanya hadiah itu tidak melihat sisi agama dan ras. Gitu. Artinya ada sebagian besar ulama menyebutkan kebolehan memberikan hewan kurban atau daging hewan kurban kepada non-muslim. Gitu. Makanya ada satu ayat di dalam firman Allah di surat Al-Mumtahanah kalau tidak salahnya. Allah katakan, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarihim an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim wallahu yuhibbul muqsitin. Jadi Allah secara tegas menyebutkan gini, bahwa Allah itu sama sekali tidak melarang kalian kaum muslimin berbuat baik kepada orang kafir, kepada non muslim yang mereka orang-orang itu tidak memerangi kita, tidak mengusir kita. Artinya kita ini tetap harus berbuat baik kepada siapapun sesama manusia, termasuk kepada orang yang berbeda agama dengan kita. Nah, dalam konteks ini adalah kita memberikan hewan sebagian daging hewan kurban kepada non muslim juga dibolehkan, bukan larangan. Makanya ada satu riwayat, ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang baru saja menyembelih hewan kurbannya. Kemudian pulang ke rumah, tanya kepada keluarganya, apakah kita sudah memberikan hewan kurban ini, membagikannya kepada tetangga kita gitu. Keluarganya nanya, kan tetangga kita ini non muslim Yahudi gitu. Kata beliau, itu tidak ada larangan, karena pada dasarnya Nabi sendiri pernah menyebut-nyebut tentang pentingnya kita hidup dengan tetangga berbuat baik gitu. Ya, ada satu riwayat yang beliau menyebutkannya gini, Jibril itu ketika setiap kali ketemu dengan Nabi itu selalu menasehati tentang wahai Muhammad, berbuat baiklah kamu kepada tetangga. Yang disebut tetangga tanpa menyebut kata agama. Di situ jelas-jelas tetangganya adalah Yahudi, orang Yahudi non muslim gitu ya. Tapi oleh sahabat tadi diberikan hewan daging hewan kurban sebagai bentuk baik kita kepada sesama manusia. Karena ini Idul Adha memang kentara banget ya tadi ya. Maksudnya pada saat momentum Idul Adha tuh baik, bahkan yang non muslim pun itu merasakan euforia Idul Adha itu kalau bisa memang seperti itu. Karena memang ada ibadah yang khusus untuk umat Islam yang sudah ada tatarannya. Dan ini berbeda dengan zakat ya. Zakat itu diambil dan diberikan kepada muslim, bahkan orang-orang tertentunya sudah disebutkan oleh Allah dalam surat At-Taubah ya, ayat yang ke-60. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, seterusnya sampai ada 8 asnaf
atau 8 golongan yang boleh menerima zakat. Nah kalau sudah disebutkan kayak gitu berarti kita nggak boleh keluar dari rel itu gitu. Tapi kalau bicara tentang sedekah umum, bicara tentang kurban, maka ini sifatnya sangat luas dan umum. Jelas sekali. Ini kita juga kasih kesempatan ya tadi ya untuk para pemirsa Mips TV dimanapun Anda berada. Nah, di sesi berikutnya silakan barangkali nanti ada yang ingin ditanyakan seputar kurban yang tadi ya. Di bulan Zulhijjah ini atau misalkan amal-amal apa sih yang utama, silakan nanti bisa menanyakan langsung di kolom komentar ataupun di Instagram. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.